Halo sobat, selamat datang dalam channel catatan film. Seperti biasanya, catatan film kali ini akan membahas kisah-kisah yang sangat inspiratif, penuh dengan motivasi. Pokoknya kalian harus nonton deh film ini. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Centigrade yang dirilis tahun 2020. Film ini diambil dari kisah nyata yang mengisahkan sepasang kekasih yang terjebak di dalam mobil yang tertutup es akibat dari besarnya badai salju. Mereka pun harus berjuang untuk bertahan hidup selama berhari-hari hingga badai itu pun selesai. Namun seperti biasanya, kalian bisa subscribe dulu channel ini. Awal kisah dari perempuan yang bernama Naomi. Ya, saat Naomi terbangun dari tidurnya, dia melihat pintu kaca mobilnya dipenuhi oleh es. Naomi pun mencoba untuk membuka pintu tersebut. Namun bukannya terbuka, pintu tersebut justru semakin macet dan es pun semakin membeku. Naomi langsung membangunkan suaminya yang bernama Matt. Matt pun langsung bergegas mencoba membuka pintu yang ada di sampingnya. Ternyata pintu tersebut juga macet. Matt pun mencoba membuka semua pintu yang ada, namun tetap saja juga tidak berhasil. Naomi pun mulai panik. Dia mulai menyalahkan Matt. Namun, Matt mencoba untuk menenangkan Naomi dengan membawanya ke kursi belakang. Karena saat itu, Naomi sedang hamil tua. Saat Matt membawa sebuah peta, Matt mengatakan kepada Naomi bahwa sebenarnya posisi mereka berada di pinggir jalan. Dan Matt berharap akan ada sebuah kendaraan yang bisa menemukan mereka. Sementara itu, salju semakin tebal menyelimuti mobil mereka. Matt dan Naomi pun mulai merasa kedinginan. Naomi mengatakan bahwa makanan mereka akan segera habis, sedangkan perbekalan mereka hanya mampu bertahan selama 12 hari. Naomi pun menyuruh Matt untuk memecahkan kaca jendela mobilnya. Matt pun langsung menolaknya, karena menurut Matt, kaca yang terpecah akan membuat udara yang di luar semakin masuk ke dalam, dan udara pun akan semakin dingin. Karena Matt menolak permintaan Naomi, mereka pun kembali bertengkar, dan mulai saling menyalahkan. Di hari ke-7, makanan mereka sudah mulai habis. Mereka pun mulai bingung dengan keadaan yang mereka hadapi. Tiba-tiba, Matt membakar sebuah lilin untuk menghangatkan sela-sela mobil jendela mereka. Matt berharap es yang berada di luar akan segera mencair. Salju semakin tebal menyelimuti mobil mereka. Naomi pun mulai menyalahkan dirinya sendiri. Dia ingin kembali memecahkan kaca mobil tersebut agar ia bisa pergi keluar. Namun, Matt menyuruhnya untuk tetap tinggal di mobil saja. Keesokan harinya, saat mereka terbangun, mereka mendengar sebuah truk pembersih salju yang melintas di dekat mereka. Mereka pun langsung berteriak-teriak untuk meminta tolong. Namun, semua itu sia-sia. Matt pun marah-marah. Di hari ke-11, mereka mulai putus asa. Naomi mengatakan bahwa mereka akan tewas kedinginan. Namun Matt langsung menyuruhnya untuk diam. Matt mengatakan dia ingin melihat anaknya yang diidam-idamkannya. Mereka pun akhirnya harus bertahan hidup hanya dengan meminum air es. Bahkan ketika malam tiba, tubuh Naomi tiba-tiba kejang dan merasa kepanasan. Dia mengambil sesuatu untuk memecahkan kaca jendela mobilnya. Naomi pun menyerang Matt yang justru akan mencoba untuk menghentikannya. Matt kira Naomi akan pergi keluar. Ternyata dia merasa kepanasan. Tiba-tiba, Naomi merasa dirinya akan melahirkan. Dia pun langsung mengambil posisi. Sementara Matt pun langsung mencoba untuk membantunya. Dan akhirnya, anaknya pun terlahir. Mereka pun segera mengurusnya dan kemudian memberikannya sebuah nama. Di hari ke-18, Matt khawatir dengan keadaan anaknya karena suhu di dalam mobil semakin dingin akibat dari pecahnya jendela tersebut. Sementara bayi itu terus menangis dan Matt mulai terkena dehidrasi.
Matt kembali mencoba membongkar es tersebut. Karena tidak tega mendengar anaknya terus menangis, dia pun membuka jaketnya untuk menghangatkannya. Matt mulai merasa kepanasan. Ternyata dia sekarat karena dehidrasi. Saat keesokan harinya, Naomi melihat tubuh Matt yang kaku dan tidak bergerak. Naomi pun mencoba untuk membangunkan Matt, namun ternyata Matt pun sudah meninggal. Naomi langsung menuliskan kejadian tersebut di dalam sebuah buku hariannya. Kembali Naomi mendengar sebuah mobil yang melintas. Dia pun langsung berteriak-teriak minta tolong, namun kembali itu semua hanya sia-sia. Naomi pun mulai putus asa dengan keadaannya. Saat terbangun esok harinya, Naomi melihat ada pancaran cahaya matahari masuk ke dalam mobilnya. Dia yakin bahwa musim semi sudah datang. Dia pun langsung membuka bongkahan es tersebut dan membuat lubang agar dia bersama anaknya bisa keluar. Dirasa lubang cukup besar, Naomi pun langsung menggendong anaknya dan ia akhirnya berhasil keluar. Tetapi Naomi harus berjalan jauh untuk mendapatkan bantuan. Naomi pun melihat tanda bahwa ada sebuah bangunan di sana. Saat terus berjalan, Naomi melihat ada kantor polisi. Dia pun merasa senang dan akhirnya Naomi pun selamat.